Hello everyone. Did you know that in learning grammar, there are something you need to know, one of which is a noun. What is the noun? A noun can be defined as word that is used to name a person, plants, animals, or thing. Kata yang mengacu kepada nama orang, tempat, dan benda. Dalam kata benda terdapat jenis-jenisnya, yaitu yang pertama, proper nouns and common nouns. Proper nouns is a name of person, place, or thing specifically. Proper nouns ini biasanya menggunakan huruf kapital pada huruf awalannya. Example, pada penulisan nama orang, Stephen. Bisa juga pada penulisan nama hari, Monday. Awalan tulisan pada nama Stephen dan Monday itu bisa ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan common nouns is a noun that refers to people or thing in general. Kata benda ini adalah kata benda yang penggolongannya sangat umum atau secara umum. Example, boy, country. Proper nouns and common nouns mempunyai beberapa perbedaan di antaranya. Yang pertama itu proper nouns are a specific classification of nouns, while common nouns are a general classification of nouns. Maksudnya, proper nouns itu biasanya adalah kata benda yang secara spesifik atau khusus, sedangkan common nouns adalah penggolongan kata secara umum. Yang kedua itu proper nouns biasanya diawali huruf kapital di setiap kalimatnya, sedangkan common nouns tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua itu ada abstract nouns and concrete nouns. Abstract nouns adalah kata benda yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Abstract noun ini biasanya hanya dapat dirasakan atau dipikirkan, tidak dapat disentuh. Example, truth, danger, happiness, time, friendship, humor. Waktu itu kita bisa rasakan, tapi tidak bisa kita sentuh. Sedangkan concrete nouns itu adalah kata benda yang dapat diamati oleh panca indera dan dapat disentuh maupun dilihat. Example, anjing, hujan, pantai, kopi, dan lain-lain. Jenis kata benda yang ketiga itu adalah collective nouns and compound nouns. Collective nouns itu adalah kata benda yang terdiri dari nama kelompok. Example, audience, family, government, team, jury, dan lain-lain. Sedangkan compound nouns itu adalah kombinasi antara dua atau lebih kata benda atau kata kerja yang nantinya akan
memiliki makna kata benda yang baru. Example, car, park, parkiran mobil, yang terdiri dari dua kata yaitu car dan park. Yang terakhir yaitu yang keempat ada uncountable nouns dan countable nouns. Uncountable nouns itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya air, susu, musik, makanan, nasi, dan minyak. Namun, jika uncountable nouns menggunakan media, maka uncountable nouns dapat dihitung. Example, a glass of water, segelas air, a spoon of sugar, atau sesendok gula. Sebaliknya, countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung, contohnya apple. Jika pada penulisan apel ditambah huruf S di ujungnya, maka akan berubah menjadi apples, yang berarti jamak, yaitu beberapa apel. Hello everyone. My name is Ardi Stephen Willianto. I am a student of English education at STKIP Pamane Talino. And my student number is 2012000068. And then just go strike. Function of nouns. What is the grammatical function of a noun? The work that a noun performs in a sentence is referred to as the grammatical function. Fungsi pada kata-kata benda. Apa fungsi gramatikal pada kata benda? Yaitu pekerjaan yang dilakukan kata benda dalam sebuah kalimat disebut sebagai fungsi gramatikalnya. Next, a noun can perform any of the following functions. First one, noun functioning as the subject of a verb. A noun will function as the subject of a verb when it is the subject of the sentence and comes before the main verb of the sentence. Example, Stephen killed a snake last night. Here the noun Stephen is functioning as the subject of the verb kill. Oke, kata benda bisa melakukan 5 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, kata benda berfungsi sebagai subjek pada kata kerja. Kata benda akan berfungsi sebagai subjek pada kata kerja saat itu subjek pada kalimat dan datang sebelum kata kerja utama pada kalimatnya. Contoh, Stephen membunuh seekor ular tadi malam. Di sini kata benda Stephen telah berfungsi sebagai subjek pada kata kerja kill. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Noun functioning as an object of a verb. A noun functions as an object of a verb when it comes before an action verb and receives the action of the verb. Example, Tom sleep Jerry. Here, since the noun Jerry or object is coming after the action verb sleep and receiving
the action of the verb. Fungsi kata benda yang kedua berfungsi sebagai objek pada kata kerja. Kata benda berfungsi sebagai objek pada kata kerja saat itu terjadi setelah kata kerja tindakan dan menerima tindakan dari kata kerja. Contohnya, Tom menampar Jerry. Di sini karena kata benda Jerry atau objek datang setelah kata kerja tindakan yaitu menampar dan menerima tindakan dari kata kerja. Oke, lanjut. Yang ketiga, non-functioning as the complement of a verb. A noun will function as the complement of a verb when it comes after a linking verb and receive no action from the verb. Example, John is a liar. Here the noun liar is functioning as the complement of the verb is. Kata benda berfungsi sebagai pelengkap pada kata kerja. Kata benda akan berfungsi sebagai pelengkap pada kata kerja saat terjadi setelah kata kerja penghubung dan tidak menerima tindakan dari kata kerja. Contohnya, John adalah seorang pembohong. Di sini kata benda liar atau pembohong berfungsi sebagai pelengkap pada kata kerja is. Oke, lanjut. Number 4. Non-functioning as the object of proposition. When a noun function as the object of proposition, it comes after the proposition in a sentence. Example, I gave the book to John. John is the object of the proposition to in the sentence. Kata benda berfungsi sebagai objek pada preposisi atau kata depan. Saat kata benda berfungsi sebagai objek pada preposisi, itu terjadi setelah preposisi dalam sebuah kalimat. Contohnya, I gave the book to John. Saya memberi buku itu kepada John. John adalah sebagai objek pada preposisi to dalam kalimatnya. Oke, yang kelima, yang terakhir, last one. Nouns being in apposition to another noun. A noun can be in apposition to another noun. Example, the football Suarez has been suspended. Here you notice the two nouns have been put next to each other, namely football and Suarez. Kata benda bisa dalam aposisi ke kata benda lain. Contohnya, pemain bola Suarez telah ditangguhkan. Di sini Anda melihat bahwa dua kata benda telah diletakkan berdampingan, yaitu football and Suarez, yaitu pemain bola dan Suarez. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai beberapa fungsi dari kata benda. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa. Have a nice day.